액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, Assalamualaikum. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 3 PAI 3 ya Kak? Iya. Jadi kesempatan kali ini, di podcast kali ini tuh kita membahas tentang keistimewaan perempuan dalam pandangan Islam. Baik, sebelum kita masuki ke temanya, jadi kita harus berkenalan dulu ya. Kalau kakaknya namanya siapa? Nah, saya Sintia Utari dari Fakultas Ilmu Perdamaian Keguruan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Kalau kakaknya? Saya Rizky Amarisya Fitri Nasution. Saya dari Fakultas Ilmu Perdamaian Keguruan dan Prodi KI semester 5. Baik, kakak-kakak ini namanya yang pertama ini kakak Cynthia dan yang kedua namanya Kak Manda. Jadi sebelumnya kuliahnya gimana Kak? Lancar? Alhamdulillah. Baik, kita langsung masuk ke temanya aja. Tadi kita bilang kan bahwasanya judul kali ini tentang keistimewaan perempuan dalam pandangan Islam. Jadi kalau dalam perspektif kakak nih, keistimewaan perempuan tuh apa sih Kak? Kalau dari Kak Cynthia apa nih? Kalau menurut saya tuh keistimewaan perempuan itu sebetulnya banyak, apalagi pada zaman sekarang kan. Dari mulai zamannya Rasulullah, sebenarnya semua itu banyak. Di antaranya ada posisi perempuan itu dalam Islam itu adalah pendamping suami Nabi. Jadi istri itu dalam pernikahan, dalam sebuah pernikahan, tali pernikahan itu bukan sebagai babu, bukan sebagai pembantu, tetapi kalau menurut saya itu istri itu sebuah permaisuri, sebagai pendamping, bukan sebagai untuk yang mengerjakan segala urusan rumah dan sebagainya. Mungkin itu. Kalau dari Kak Manda sendiri? Dari saya sendiri yang disampaikan oleh saudara Cynthia tadi, saya sangat setuju karena bagaimanapun kedudukan kita sebagai seorang perempuan itu sama rata dengan laki-laki. Kita diciptakan tidak untuk dijadikan sebagai budak oleh laki-laki, karena bagaimanapun kita tetaplah sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, penjelasannya sudah jelas ya sampai sini. Kan kakak menjelaskan bahwasanya perempuan itu sebagaimana suami kan. Jadi saya pernah dengar nih Kak, bahwasanya perempuan itu bisa masuk surga dari pintu manapun. Itu tuh maksudnya gimana ya Kak? Saya juga kayak kurang mengerti gitu. Ya, saya pun juga pernah mendengarnya seperti dalam sebuah hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktunya, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk pintu surga melalui pintu manapun. Nah, di sini itu sudah jelas bahwasanya kalau perempuan yang dapat menjaga kemaluannya, menjaga mahkotanya, menjaga sholatnya, dia bisa masuk surga melalui pintu manapun. Menurut saya gitu. Oh, show banget ya kita ini sebagai perempuan. Benar. Kayak kita nih dipermudah banget untuk masuk surga. Terus untuk Kak Manda nih, kalau kakak kan pernah dengar nih bahwasanya dulu tuh Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya penyebutan ibu itu ada 3 kali, baru ayah. Itu tuh kenapa Kak? Kenapa penyebutan itu sampai 3 kali baru ayah? Karena seorang perempuan itu ketika dia sudah menjadi seorang ibu, seorang istri, maka derajatnya itu akan lebih tinggi daripada seorang ayah. Bahkan surganya anak-anak itu terletak pada telapak kakinya ibu. Nah, dari dalam suatu riwayat yang dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang pertama harus kita cintai, yaitu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu seseorang bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa yang kedua, dan Rasulullah tetap menjawab, ibumu. Lalu seseorang bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu yang ketiga siapa Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kemudian siapa, dan Rasulullah menjawab, yaitu ayah. Mungkin hanya sampai di situ saja ya. Baik, dari penjelasan Kak Manda tadi, bahwasanya tuh peran ibu itu sangat mulia sekali ya di dalam Islam, yang dimana Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya ibu itu
disebutkan dalam hadis ini sebanyak 3 kali baru ayah. Baik, untuk Kak Cynthia dan untuk Kak Manda, terima kasih ya bahwasanya sudah menyampaikan ilmunya pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Amin. Baik, pada kesimpulan kali ini bahwasanya dalam tema kali ini keistimewaan perempuan dalam Islam, bahwasanya perempuan itu sangat istimewa. Kita sebagai perempuan itu harus lebih menghormati diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, dan kita tuh sebagai perempuan juga akan menjadi seorang ibu. Jadi sebaik-baiknya seorang ibu pasti dia akan mendidik anaknya untuk menggapai surganya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.